Eh, Ketemu lagi teman-teman semua. Balik lagi di channel Letterku TV. Iya, selamat berhari Minggu. Ini hari Minggu. Benjo suara mulai. Suaranya Benjo masuk. hilang. Oh iya deh. Lanjut aja. Lanjut. Rolling. Oke. Aduh. Cek. Ya, tapi gitu Masuk suaramu. Oh, udah masuk. Oh iya. Gimana nih kabar kalian, gengs? Puji Tuhan sehat, masih paras. So far so good. So far so good. Kayak aja jawabannya terus kalau ditanya orang so far so good. iya. Karena nggak ada perkembangan. Ya, sehat-sehat semua ya, sehat-sehat semua. Saya lagi gak sehat ini, Kak. Ya lagi sakit nih, sedikit sakit. Kalau ini beneran sakit, Kak. Kemarin paracetamolnya tidak bekerja dengan baik, ya, Kak. Kenapa tuh, Jo? Nggak tahu, aku kebanyakan minum manis kayaknya, kalau nggak salah. Minum banget, kalau kayak gitu langsung badannya nggak enak. Kayak nggak enak dah. Ya. Dulu kan, awalnya kan pancingan dulu kan, tenggorokannya ini terus bar ke semuanya. Kemarin for the first time aku antigen, guys. Oh iya. Setelah kemarin di video sebelumnya aku ngomong nggak pernah cek. Belum pernah antigen ya. Oh iya. Akhirnya antigen. Hasilnya gimana, Ses? Negatif kan ya? Puji Tuhan negatif. Negatif. Berarti tidak menambah ini ya, angka positif di Semarang ya, Kak CS ya? Iya. Aku di Semarang lagi parah-parahnya sih. Kayak gelombang kedua ya kalau orang-orang bilang. Iya, di sini juga parah banget. Kayak langsung merah, zona merah lagi gitu. Ini kita syuting bulan Juni ya, akhir Juni. Ini lagi naik-naiknya banget sih. Iya, aku udah mau dapat vaksin kedua berarti. Hah? Wow. Oh iya, kemarin kan sistem. Kerasa ya? Iya. Gak kerasa. Iya kan. Lo kamu tuh Astra atau Sinovac? Aku Sinovac. Sinovac yang kemarin dia. Pantes yang cepet ya Sinovac ya. Anjir gak kerasa sih. Sabar banget. Iya, akhirnya mencapai herd immunity teman kita. Curang. Ya sudah pecah telur. Iya. Iya, berarti ini ya di Semarang kayaknya kemarin sempat rekor tertinggi lagi ya, CS ya? Kurang tahu detailnya sih, tapi menurut berita-berita iya sih, lagi tingginya banget sih, tingginya banget. Nah, apalagi cuacanya lagi gak enak ya? Apa cuma di Semarang? Iya, lagi panas mendung. Di sini hujan tapi nggak yang deras dan hujannya cuma 15 menit gitu, 10 menit terus hilang. Aku panas hujan, hujannya dingin kan? Ya kalau hujan dingin loh Mas, kalau hujannya panas. Masalah kayak di Batam hujannya panas, Jo. Ya, tapi masa airnya panas, ini nggak mungkin. Enggak. Emang siapa sih yang megang airnya kayak hujannya nggak gitu? Iya, masa ada hot waternya sih? Bukan kasih. Hawanya panas banget. Gitu. Oh iya. Oh berarti ini dong serem dong, maksudnya bikin orang sakit banget nggak sih kayak gitu tuh? Iya. Air hujan. Makanya kayak bikin imun turun kan, terus kalau sakit-sakit malah bikin panik juga. Ini sakit biasa, masuk angin biasa apa COVID gitu kan. Jadi kayak ya gitu. Suaranya hilang lagi nggak sih ini Benjo? Iya suaranya hilang lagi sih. Rolling masih nggak ada suaranya, rolling dia kayak lagi kayak buat ini loh yang apa Bisindo bahasa isyarat Indonesia. Oh iya. Pakai bahasa isyarat yuk. Dekat aja bagian benjo kayak gini. Apalagi kalau sebelum hujan itu biasanya itu ya panas banget ya. Kalau sekarang gitu sih biasanya kalau mau hujan itu wah gila panas. Masa? Oh enggak ya? Enggak. Ya. Tapi kan memang biasanya kalau mau hujan kan kita keringetan gitu nggak sih? Kayak gerah, lembab nggak sih? Iya. Mungkin kalau kata banyak orang ya. Aku juga. Kecuali mungkin dari pagi udah mendung, enak gitu, hujan nggak mau kaget sih. Tapi kadang tuh siang tuh bisa pagi sampai siang tuh panas banget. Terus malamnya hujan itu yang bikin sakit.
Iya, tapi ngomongin soal sakit juga kayaknya ini ya. Akhir-akhir ini juga apa namanya banyak orang yang mikir kalau kayak COVID gitu tuh obatnya apa sih, Ces, sebenarnya? Kemarin Apakah emang vaksin itu benar-benar bisa membuat kita menjadi herd immunity ya? Herd immunity artinya ya? Yang kemarin sih aku coba cari tahu kan, karena waktu itu aku sempat mau vaksin, tapi kalau di Semarang nih bulan ini, dalam minggu bulan ini Juni ini belum sampai masuk tahap yang ke apa namanya di bawah 30 tahun tanpa lansia. tanpa Nah, lansia. belum. Benar-benar. Jadi kita harus bawa lansia, harus daftar online. Nah itu aku sempat berkendala di situ karena nyesuaiin jadwal kerjaku juga kan. Terus apa namanya? Walaupun di lab-lab udah bisa sih sebenarnya, tapi ya bayar gitu kan. Aku masih nunggu kesempatan itu. Nah, sempat kemarin cari juga karena beberapa kan kabarnya kalau habis vaksin tetap bisa kena. Ya memang bisa kena sih, memang masih bisa kena. Tapi mungkin gejalanya jadi lebih ringan atau apa kayak gitu. Tapi sempat juga aku ditunjukin grafik soal setelah vaksin itu sempat akan beberapa hari ya, 1 minggu kalau nggak salah, antibodi kita itu akan jadi sangat-sangat rendah gitu. Jadi kalau bisa setelah itu kita stay at home aja. Tapi kita akan naik lagi, kita akan balik lagi dengan antibodi yang mungkin lebih kebal lagi atau lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi sempat mengalami fase itu. Bahkan ada juga yang side effect dari vaksin itu sampai demam langsung sih. Bisa jadi kayak gitu. Kayak parah. Iya sih, apalagi katanya yang Astra ya, yang mereknya Astra itu. Tapi kita maksudnya nggak menyalahkan atau nggak Cuma itu orang menerima antibody beda-beda ya. Imun orang juga beda-beda, efeknya ke orang beda-beda. Ada yang nggak berefek juga, ada yang kena efek. Ya, kalau aku pribadi sih enggak ya, cuman jadi kayak pegel aja tangannya. Lapar nggak lapar, Step? Aku ngerasa lapar karena emang belum makan gitu aja sih. Karena butuh makan. Belum, kan aku mendadak juga kan diajaknya, jadi kayak makan belum apa. Gimana sih? Loh, tapi inimu tekanan darahmu aman, tensimu aman, Step? Belum makan gitu? Normal waktu itu pasti. Untungnya normal ya, belum nggak rendah ya. Itu kalau biasanya kalau rendah atau apa itu biasanya kayak kita kurang tidur atau benar-benar yang kurang tidur, kurang makan. Itu efek sih. Pas hari itu aku lagi fit banget, jadi lagi normal. Nah, terus dari semua itu ya Ju, mungkin aku nyari gitu kan. Terus ada yang ada yang sedikit ngelawak gitu di salah satu website. Tapi ya nggak ngelawak-ngelawak banget. Dia mungkin nulisnya benar-benar tulus atau gimana ya. Jadi cara sembuh, cara obat-obat penyakit dan sebagainya. Kalau kemarin aku cari beberapa penyakit juga lah itu ada yang nulis unik dan menarik perhatian aku. Jadi kayak cara sembuh dari sebuah penyakit atau apa adalah kasih sayang atau cinta gitu. Itu waktu itu aku baca itu random tapi aku jadi kayak wah gila nih orang nulis kayak gini. Oke. Iya. Mungkin itu kurang satu lagi tuh, atensi harusnya. Atensi. Nggak salah. Iya. Menurutku itu benar sih. Bener. Iya. Tapi emang juga mungkin karena merasa dicintai terus kita merasa bahagia. Ada kasih sayang terus kita bahagia mungkin ya. Iya. Apalagi kalau ada perhatian kayak gitu-gitu diurusin. Iya, nggak butuh obat, butuh diperhatikan. Iya, tapi memang kan juga kita kan juga jarang nggak sih lihat orang yang bahagia itu sakit. Maksudnya ketika kita bisa membuat segala sesuatu menjadi joyful, menjadi cheerful kan kita kayak lebih antibodinya lebih kuat maybe ya. Aku juga nggak tahu sih apakah dopamin itu mempengaruhi dopamin kan. Iya. Yang kebahagiaan itu kan dopamin. Dopamin itu mempengaruhi antibodi, aku juga kurang tahu sih. Ada kasih kuliahnya dulu? Ada. Kalau orang umum bilangnya kayak mindset yang sehat, mindset yang happy itu bisa bikin badan lebih seger, bisa membimbing kita jadi lebih sehat. Yes. Tapi memang apakah hari ini kamu lagi merasa disayang mungkin atau diberi atensi? Kamu kok kayaknya kamu kan lagi sehat nih. Karena aku lagi sakit. Aku lack of
attention. Aku kekurangan atensi. Jadinya sakit. Nah, kalau kamu, Jess, kamu memang lagi merasa dicintai maybe atau apa gitu, kok bisa bikin bahagia? Justru mungkin kebalikannya. Mungkin akhir-akhir ini aku merasa sedikit kesepian. Sedikit kesepian sampai akhirnya kayak aku bisa nemu gitu teman-teman atau orang-orang yang memang selalu ada dan kayak memang membuat aku lebih bersyukur dan bisa mengartikan cinta itu lebih dalam lagi. Waduh. Maksudnya kita nggak ngomong soal cewek atau soal apa ya, maksudnya ini bebas Ya, misalnya ya. teman, Lawan jenis, keluarga kayak gitu. Ya, Jadi kayak kesepian, tapi ya akhir-akhir ini kesepian tapi tetap happy gitu karena memang mungkin bisa mulai nemu cara mainnya atau cara hidup. aku pengen menghujat ya, Tes. Aku kok ya merasakan gitu loh. Ya. Kalau Steph gimana? Kalau Steph kan pasti kan ini dong, kan karena yang punya pacar kan dari kita bertiga kan kau. Ya kamu sehat terus dong, nanti ada sehat terus. Tapi kamu merasa gitu gak sih, Steph? Ketika kamu diperhatikan seseorang gitu secara mendalam, membuat kamu merasa lebih nyaman, buat bahagia, terus bikin kayak fit gak sih segalanya tuh? Kayak semuanya tuh kayak jadi enteng hidupnya. Kalau misalnya ini kalau menurutku ya itu tuh di saat kita punya pasangan gitu ya, partner gitu. Yes. Kan nggak mungkin selamanya happy, jalannya mulus gitu. Cuman bisa di satu sisi lagi, di saat kitanya lagi capek atau kita lagi ada beban, kita punya tempat buat relief gitu, kita punya tempat buat healing gitu. Bersandar. Iya, anggapannya gitu, kayak kita ada tempat buat bersandar, jadi kita nggak perlu ngangkat beban itu sendiri gitu. Jadi nggak selamanya sehatnya itu dari dopamin atau yang apa gitu. Cuman di saat kita yang lagi sakit atau kita yang lagi capek, kita nggak perlu nanggung itu sendiri. Bukan berarti kita membagi beban itu sama mereka ya, tapi paling nggak beban kita nggak bertambah lah gitu. Daripada kalau misalnya kita sendiri kan kayak bingung gitu mau kemana, mau ke siapa gitu. Jadi kenapa left the chat deh. Enggak. Iya, kadang cuman cerita atau curhat aja itu udah bantu banget ya. Cuman iya, bener banget. Paling nggak ada beban yang keangkat sedikit. Bener sih. Ini udah ya. Ini konten selesai, udah selesai. Jawabnya. Konten selesai. Jujur aku terserang mentalnya, Jess. Maaf ya. Aku terserang banget. Aku yang bikin temanya, aku yang kena sendiri. Gue nanya. Aduh, ya. Cuman juga kan banyak gitu. Kayak aku kalau ngelihat Benjo mungkin dari kakak adiknya kali ya. Iya. Walaupun mungkin nggak seintens partnership gitu ya. Cuman aku percaya dia juga ada buat misalnya itu contoh lain gitu loh. Iya. Membagi beban tuh ke siapa sih ya? Misalnya ke kakak adik gitu. Iya. Jess, kamu dulu, Jess. Aku nggak bisa ngomong ya. Aku baru minggu lalu random banget tiba-tiba kayak curhat ke adikku gitu. Oh iya. Ya dia lebih ngerti lah ya mungkin. Aku curhat di ranah yang dia ngerti gitu. Jadi it doesn't always have to be your partner sih. Makanya your siblings juga bisa jadi tempat berbagi beban itu, kayak share the love lah. Ya nggak sih? Aku ngerasa love tuh doesn't always means happiness yang kayak seru-seruan doang, seneng doang. Tapi kayak di saat mereka ada pas lagi sedih atau lagi capek itu juga it shows love, I guess. Iya. Yes. Ya, benar banget sih. Ada kasih sayang dari orang kalau misalnya mereka ada di saat kita butuh gitu. Iya. Cuman di saat happy doang. Iya, aku setuju banget di poin itu karena emang nggak tahu ya, mungkin banyak orang dulu juga. Aku dulu juga melihat cinta itu, kasih sayang itu semua tentang yang berwarna ya.
Semua yang tentang pewarna itu selalu tentang cinta, dan ternyata tuh ya bahkan yang hitam putih pun, yang abu-abu, yang gloomy pun tuh ya Itu masih warna. itu masih warna. Ya itu masih warna cinta. Ya aku dulu tuh sangat ini, aku kalau inget zaman dulu itu nonton film Inside Out. Aku sangat ini sih tentang definisi cinta dan kebahagiaan. Itu bahwa ya kan apa namanya, joy, gimana mau joy kalau nggak punya yang biru itu apa namanya, saling melengkapi ya, set apa ya, yang sedih joy terus set terus apa ya, mad ya kalau nggak salah, mad, yang marah terus hijau itu apa ya, aku lupa. joy atau joy itu kuning, joy itu joy. yang hijau itu apa ya, aku lupa. Discuss. Oh iya discuss. Kalau aku malah sempet itu ya. Kamu nyebut film nih malah aku ingat banget. Pokoknya ada satu film, itu film Disney juga kan ya? Enggak ya? Itu Pixar ya? Pixar. Kalau aku ingat banget. Jadi kamu nyebut film itu aku jadi ingat banget apa ya, waktu itu aku Frozen sih. Bener-bener yang SMA waktu itu. Aku waktu itu nggak menduga endingnya bakal siblings. Maksudnya kalau yang udah nonton Frozen pasti tahu yang Frozen pertama itu dia akhirnya yang pelukan itu antara Elsa sama siapa satunya? Anna. Nah itu maksudnya akhirnya true love-nya tuh itu gitu. Kayak ternyata keluarga sendiri, sibling sendiri. Nah itu kayak nampar gitu. Mungkin juga ada yang sempat bahas gitu sih. Jadi kayak mengajarkan bahwa true love itu enggak serta-merta tentang lawan jenis dan hubungan cowok cewek ataupun relationship apa, tapi keluarga terus sibling kayak gitu-gitu itu true love sih, kayak gitu. Itu kalau bahas true love waktu itu kamu bahas itu aku jadi inget, oh ya ada film juga yang waktu itu sempat ngasih aku insight bener-bener yang tentang cinta ya, tentang bentuk cinta ya. Tapi kan kalau untuk secara general ya, emang kalau dari keluarga itu kan bisa kan sumber cinta berasal kan ya. Cuman kalau kalian tuh pernah nggak sih merasakan dia dicintai tadi itu, merasa dicintai secara baik, secara senang maupun sedihnya itu nggak dari keluarga, tapi karena aku sih pernah merasakan itu, cuma yang tidak, dan ini bukan dari partner ya, bukan dari pacar ataupun tunangan ataupun apapun itu ya, cuma kan mungkin dari teman, dari apa gitu. Karena kan apa namanya ya, kita tidak bisa selamanya itu bersandar di rumah nggak sih? Kan kita harus ada yang merantau. Aku dan Steph dulu merantau, ECS dulu juga mungkin one day akan merantau kan, berarti kan akan keluar dari rumah. Apa kalian pernah nggak sih merasa dicintai gitu? Karena menurutku sebentar kita nggak sadar kalau kita dicintai. Aku dulu tuh sama sekali nggak sadar, Ces. Ketika saat itu pas BEM sih ya, jelas emangan. Pas BEM aku mau bubaran, aku baru merasa bahwa ternyata tuh ya anggota BEM itu sangat cinta ke BEM dan ke aku sebagai ketuanya. Ketika bubaran baru aku merasakan itu banget, karena aku ya dari dulu kan udah pokoknya kerja ya kan. Nah di situ aku merasa kayak benar-benar bahagia sekali sih, maksudnya bahagia, terharu, dan nggak tahu ternyata itu kekuatan cinta itu memang sangat besar sih, menggerakkan apa ya, semangat dan kinerjaku untuk ya pokoknya semangat terus. Gitu. Ya aku merasa dicintai itu dulu pas itu sangat merasa dicintai sih. Ternyata ini tuh rasanya dicintai, tapi tidak bukan soal cinta pasangan lawan jenis, tapi cinta tentang make a new home, make a new family. Nah itu gitu. Aku udah nggak pernah merasakan itu sih akhir-akhir ini ya, karena kita sudah tidak kuliah ya, kita sudah bekerja. Being an individu. Ya, kita sudah menjadi individu. Dan di politik aku merasa sedih banget sih, Ces. Aku kangen. I miss that moment. Sama. Really good old days.